Anda masih bersama kami dalam program Downcast. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih bagi Anda pemirsa setia program Downcast yang selalu menyaksikan melalui layar Nusantara TV atau banyak juga yang menyaksikan tayangan ini melalui channel YouTube Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen, silakan. Apalagi kalau Anda punya masukan terkait dengan bagaimana timnas kita bisa lebih maju lagi. Bungkus, ada 3 hal kalau menurut Anda yang paling penting kita jadikan evaluasi secara menyeluruh, menyangkut pelatih, menyangkut pemain, dan menyangkut ekosistem kesemuanya termasuk perserikatan. Apa yang paling krusial? Jadi hari ini menurut saya yang paling penting itu bagaimana kita melepaskan tim itu dari tekanan. Itu dulu. Tekanan publik atau tekanan publik. PSSI ini? Semuanya. Jadi semua harus sadar bahwa tim ini sekarang butuh waktu untuk menenangkan diri. Jangan ditambah tekanan. Jadi jangan juga tiba-tiba ada Clifford out. Ya. Ini baru satu pertandingan. Hari ini ada tagar itu. Iya, itu menurut saya tidak fair juga. Nggak fair gitu. ya. Kita sudah mengakui bahwa memberhentikan Sintayong sebelum kualifikasi selesai itu tidak fair. Ya, Masa ini Clifford baru satu pertandingan di tagar Clifford out juga tidak fair juga. Biarkan dia menyelesaikan kewajibannya sampai kualifikasi selesai, kita evaluasi. Jadi ketika nama STY berkumandang di Sydney itu pun juga sebenarnya hanya simbol kekecewaan pada saat kita digilas Australia ya. Betul, itulah gambaran bahwa masyarakat memang selalu menginginkan hasil yang terbaik dan cepat. Dan cepat memang. Tapi tidak fair kalau kita tidak memberi kesempatan Clifford menyelesaikan kualifikasi ini. Tapi kan kesempatannya cuma sampai melawan Bahrain. Enggak, menurut saya harus selesai sampai pertandingan lawan Jepang nanti. Harus selesai. Karena kalau cuma melawan Bahrain percuma juga. Misalkan diberhentikan gitu ya, lalu 2 pertandingan berikutnya ganti pelatih, susah juga. Susah juga mengubahnya. Jadi biarkan sampai selesai, biar kita nih bisa mengevaluasi dan menilai secara utuh gitu loh. Kalau begitu kondisinya berarti Bungkus akan mengamini, mengonfirmasi bahwa kita akan bertengger di posisi 3 atau 4 dong? Iya, untuk kedua seperti yang saya bilang tadi, hari ini sebaiknya kita mulai melupakan peringkat kedua. Sebaiknya. Karena kalau kita ekspektasinya terlalu tinggi, ini bebannya makin berat lagi. Kata-kata Anda akan sulit dilakukan oleh Bung Erick Thohir. Jadi untuk menjadi peringkat kedua itu, syaratnya kan menurut saya, kita butuh minimal 12 poin. Dan itu sangat berat. Sulit, ya. Udah sangat berat. Apalagi nanti kalau ngadepin Jepang kan? Iya, lawan Jepang kita sudah berat. Nanti kita masih punya peluang lawan Bahrain, melawan China. Memang mungkin 6 poin, jadi 12 poin. Mungkin ya. Tapi permasalahannya, Australia juga poinnya udah nambah-nambah terus nih. Sehingga akhirnya mungkin dari kemungkinan kita peringkat kedua dengan 12 poin, ternyata dilewati Australia dengan 13 poin. Kalau posisi pertama udah pastilah itu Jepang ya. Nah, jadi peringkat kedua itu menurut saya sekarang kembali menjadi milik pemilik yang sebenarnya Australia. Nah, kita masih punya peluang lolos kalau konsisten di 3 laga terakhir. Saya masih optimis kita ini masih peringkat 3-4 masih bisa lolos ke putaran kualifikasi yang berikutnya. Cuma kan seperti kata Anda juga, bola itu bundar. Saya tetap berprasangka baik bahwa nanti kemungkinan ketika kita ketemu Jepang dalam kondisi yang tidak sempurna atau dalam performa yang tidak maksimal gitu. Hari ini Australia juga nggak sempurna. Dan orang sudah bilang Australia tanpa pemain inti 5 orang, tanpa Haris Sutar, pertahanannya akan begini. Tadinya saya berharap mendapat kata-kata hiburan dari Anda, tapi oke lah, itu faktanya ya, kenyataannya. Next, 5 hari lagi, Bahrain. Kita menghadapi di kandang sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Tadi saya sudah mengatakan, jauhkan dulu nih pemain dari tekanan dulu. Biarkan mereka lepas dari tekanan. Termasuk jauhkan dari medsos dulu ya? Jauhkan dari medsos. Publik juga jangan terlalu membebani, jangan ada ini out, itu out. Beri ruang mereka untuk belajar, mengevaluasi, dan kemudian memperbaiki. Nah, yang kedua, dari sisi timnya sendiri, mereka tidak boleh lagi terlalu menganggap enteng lawan. Keyakinan yang berlebihan, lah kita memang overconfidence tidak boleh. Materi pemain kita lebih bagus dari Australia. Faktanya kan juga ternyata lawan Australia kita kesulitan. Kalau dengan Bahrain? Bahrain lebih jauh lagi kita. Karena di grup ini yang materi pemainnya di atas kita hanya Jepang. Kalau lihat hari ini Australia, kalau Australia full mungkin Australia lebih bagus. Tapi kalau di luar pemain-pemain yang absen hari ini, kita di atas Jepang, di atas Australia, di bawah Jepang. Bahrain di bawah kita materinya. China juga di bawah Harusnya kita di atas angin ya. Nah, jadi dengan gambaran bahwa kita punya materi pemain yang bagus, terus kita menganggap enteng Bahrain, itu berbahaya lagi. Itu yang kedua.
kita tidak boleh menganggap enteng Bahrain, meskipun Bahrain, apalagi kita memang di pertandingan pertama kan mengalami pertandingan yang tidak menyenangkan lawan Bahrain. Iya, Jadi jangan overconfidence. Bahrain yang akan kita hadapi ini dengan yang sebelumnya itu bedanya di mana? Hampir sama sih materinya, karena mereka kan Yang beda materinya, kan kita sebenarnya iya, kan? yang memperbaiki kualitas kan kita terus. Kalau Bahrain, China itu ya memang segitu-gitu Bukannya aja. lebih mudah kita membaca Bahrain dengan kondisi sekarang ini kita lebih banyak bintang-bintang, ya materi mereka masih sama begitu? Justru yang materinya sama itu lebih padu mainnya. Oh, lebih solid. Lebih solid. Kita yang banyak melakukan perubahan itu harus pintar memanfaatkan pemain-pemain yang berkualitas ini, menyatukannya sebagai tim. Dan itu PR bagi pelatih. Nah, karena itu saya bilang itu jangan anggap enteng. Nah, yang ketiga menurut saya, pelatih harus juga lebih pragmatis menurut saya. Ini pendapat saya pribadi ya. Pragmatislah cara main Indonesia dengan garis pertahanan yang terlalu tinggi, dengan bermain terlalu ofensif. Kayaknya belum. Dengan pemahaman kerjasama tim yang masih seperti ini. Jadi ranjang jadi parkir bis aja dulu? Bukan parkir bis, lebih pragmatis. Lebih hati-hati. Jadi artinya gini, ketika kita keluar menyerang, yang keluar tuh jangan 8 orang, ditinggalin 1 orang. Jangan begitu. Tetap ada 3 orang di belakang, supaya bisa antisipasi kalau terjadi serangan balik. Lalu jarak antara lini juga jangan terlalu jauh, jangan terlalu bernafsu ingin mencetak gol. Bukannya itu resiko aura bintang ya? Karena ketika di panggung atau dalam laga, seorang pemain bintang lebih cenderung untuk solo gitu. Kalau lebih jauh lagi, itu risikonya total football. Iya. Jadi dalam total football itu Anda boleh kebobolan 2, tapi saya cetak 3. Iya, iya. Kita kan maunya penonton kita total football. Ya itu begitu. Risikonya bermain sangat terbuka, garis pertahanannya tinggi, sehingga akhirnya menurut saya itu belum cocok buat Indonesia. Dengan begitu banyaknya pemain yang datang tidak bersamaan. Banyak pemain yang baru bergabung, banyak yang sudah cukup lama, sehingga chemistry kerjasama belum terbentuk. Nggak cocok karena yang kita hadapi Australia, atau mungkin kalau Mungkin juga lawan Bahrain juga akan sama. Karena lawan kan kurang lebih sama. Materi pemain Bahrain itu ya rata-rata aja, nggak ada yang istimewa. Tapi mereka sudah lama menjadi satu kesatuan tim. Kerjasamanya lebih padu. Ditambah lagi mereka secara fisik juga kuat. Hari ini kita bobolan 2 gol tendangan penjuru karena kalah fisik. Iya, iya. Dan kalah koordinasi juga, bukan cuma fisik sih. Harusnya kan dalam sepak bola yang modern kan sebetulnya pelatih sudah tahu. Kalau saya menghadapi situasi bola mati tendangan penjuru, siapa mengawal siapa? Striker ngawal back, back ngawal striker. Di posisi tiang gawang dekat, tiang 1 siapa? Tiang 2 siapa? Di posisi yang dekat dengan pusat kotak penalti yang ada titik putihnya itu siapa? Karena bola itu paling mungkin dihalau dari situ. Itu udah diatur semuanya. Nah, hari ini kita ternyata gagal mengimplementasikan semua itu. Nah, itu harus diperbaiki. Jadi 3 hal itu dulu diperbaiki ya. Menghadapi Bahrain, mungkin kita bisa mendapatkan hasil lebih baik. Saya berharap kita bisa menang, tapi kalau dapat 1 poin pun saya tidak akan kaget. Karena sudah kalah 1-4 lawan Australia. Iya. Ada satu aspek kalau kita bicara penonton pasti akan menjadi dukungan di Jakarta. Yang kedua, cuaca kan beda. Kalau kita bicara Australia kan mirip-mirip Eropa kan. Sebagai pemain yang rata-rata berlaga di Eropa, tentu tidak terlalu jauh perbedaan suhunya. Tapi kalau di Jakarta ini kan berbeda. Ya kita berharap nanti BMKG rekayasa cuaca biar sering hujan lah. Jadi malamnya nanti nggak terlalu panas gitu. Ngaruh nggak pada kondisi fisik nanti pemain? Kalau cuacanya kayak Indonesia sih buat Bahrain nggak aneh. Bahrain terbiasa ya. Buat Bahrain, buat kita ini loh. Buat kita juga nggak masalah kan. Pemain-pemain kita itu dengan cuaca di Jakarta kalau misalkan lebih sejuk lebih baik. Tapi kalaupun panas kan nggak sepanas di Bahrain. Mereka sudah pernah main di Bahrain, sudah pernah main di Arab, jadi nggak terlalu kaget. Saya tidak menganggap cuaca itu sebagai faktor yang determinan ya, yang menentukan terhadap hasil akhir hari ini maupun di beberapa waktu yang lalu ya. Karena pemain kita ini kan pemain profesional yang sudah terbiasa menghadapi pergantian Kita nggak usah khawatir soal itu ya. Saya minta optimisme Anda bungkus kepada timnas kita yang bisa Anda sampaikan juga kepada seluruh penonton Downcast dimanapun berada, karena ini sebuah proses dan harus bersabar ya. Apa yang bisa Anda sampaikan? Jadi yang pertama, hasil ini bukanlah akhir dari segalanya. Itu yang pertama. Kita masih punya peluang loh. Seperti yang saya bilang tadi, menjadi peringkat kedua itu tidak mustahil. Kita masih punya 3 pertandingan yang bisa kita menangkan. Tapi memang akan lebih realistis kalau ekspektasinya itu peringkat ketiga, keempat. Itu paling realistis. Sehingga tidak menjadi beban buat tim. Nah yang ketiga, kita juga harus memberi ruang kepada pemain.
kita nih melihat waktu di Australia itu supporter kita tuh agak terlalu apa ya, mepet pemain gitu loh, nggak ada ruang privasi, nggak ada ruang untuk konsentrasi. Kan seneng. Iya, memang kita sebagai bangsa memang bangsa yang gila bola gitu. Pemain juga senang sebetulnya. Cuma ada situasi di mana kita harus memberi ruang. Sama dalam hubungan kan juga begitu. Betul. Harus ada yang namanya me time gitu kan. Nah, pemain tuh butuh me time juga untuk fokus terhadap apa yang akan mereka lakukan di pertandingan selanjutnya. Kasih ruang buat pemain. Nah, yang paling tiga, jangan kendur memberikan dukungan kepada timnas hanya karena sekali kalah. Itu pantangan. Kalau kita mau melihat Indonesia main di Piala Dunia, kalah hari ini, menang hari ini, tetap optimis menghadapi laga berikutnya. 5 hari cukup? Insya Allah. Insya Allah akan memberikan hasil yang lebih positif lawan Bahrain. Skor? Saya berharap minimal bisa menang 2-1. Tapi kalaupun misalnya imbang, saya tetap bersyukur. Karena yang paling penting buat saya, Indonesia harus bangkit dulu. Karena ini kekalahan Australia ini agak sedikit memukul. Harus bangkit dulu. Caranya bagaimana? Mendapatkan poin. 3 poin bagus, 1 poin minimal memperbaiki kepercayaan diri. Oke. Kita saksikan sama-sama nanti, Bungkus, tanggal 25 Maret. Kita main di kandang di Jakarta. Dan mudah-mudahan timnas Garuda kita bisa meraih yang terbaik. Pokoknya semangat timnas Garuda. Bungkus, terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Dan pemirsa, sampai jumpa dalam program Doncast berikutnya. Saya Doni De Keyser, salam Nusantara. Merdeka!